Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to tell history and welcome back to 3D class. Seiring perkembangan zaman, teknologi komputer semakin canggih dan komputer yang sekarang kita pakai adalah hasil dari perkembangan generasi ke generasi. Maka dari itu, video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan komputer generasi ketiga. Tetapi sebelum itu, ayo kita kenal siapa saja personil yang ada di balik video ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alam, Sistem Informasi kelas 3 DESIF. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadilah, jurusan Sistem Informasi semester 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan Dika Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Andika Chandra, jurusan Sistem Informasi semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gilang dari Sistem Informasi 3 DESIF. Salam kenal semuanya. Sejarah komputer generasi ketiga. Sejarah komputer generasi ketiga ini dimulai sejak era 1964 sampai 1970-an. Pada generasi ini mulai mengenal sirkuit terintegrasi atau IC atau Integrated Circuit. IC dibuat pertama kali oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor. Teknologi inilah yang menjadi ciri utama dari generasi ini. Komponen IC berbentuk hybrid atau solid SLT dan monolitik MST. SLT adalah dioda yang diletakkan terpisah dalam satu tempat, sedangkan MST adalah transistor, dioda, dan resistor yang diletakkan bersama dalam satu chip. Dalam segi ukuran, MST lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar dibandingkan SLT. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah dalam hal penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer jauh menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software. Kapasitas memori jauh lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter yang sebelumnya hanya puluhan ribu karakter. Menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak dengan kapasitas besar jutaan karakter. Penggunaan listrik jadi lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, dan telah menggunakan terminal visual, display, dan dapat mengeluarkan suara. Harganya pun semakin murah, serta kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian-bagian dari IC. Di sini saya akan menjelaskan tentang IC Integrated Circuit. Pada generasi ketiga mulai mengenal sirkuit terintegrasi atau bisa disebut dengan IC. IC dibuat pertama kali oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1958.
teknologi ini yang menjadi ciri utama dari generasi komputer generasi ketiga. Nah, dari IC tersebut terdapat komponen-komponen IC yang berbentuk satu, yaitu hybrid atau solid teknologi yang bisa disingkat dengan SLT. Yang kedua itu monolithic system teknologi atau bisa disingkat dengan MST. Nah, SLT adalah transistor dan dioda yang diletakkan terpisah dalam satu tempat, sedangkan SMT adalah transistor, dioda, dan resistor yang diletakkan secara bersama dalam satu chip. Dalam segi ukuran SMT lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan lebih besar dibanding SLT. Oke, itu aja. Terima kasih. Integrated Circuit Monolithic System Technology. Monolithic System Technology adalah elemen transistor, dioda, dan resistor diletakkan bersama dalam satu chip. Monolithic System Technology terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama silikon chip, kedua koneksi wireless, dan ketiga terminal pin. Monolithic System Technology lebih kecil, tetapi mempunyai kemampuan lebih besar dibandingkan dengan Solid Logic Technology atau biasa disebut dengan SLT. Bisa dibilang generasi ini adalah generasi digital elektronik. Julukan dari generasi ini adalah elektronik, numerical, integrator, dan kalkulator yang mulai dirancang sekitar tahun 1942. Lalu John Presbrightred mulai mengerjakan sistemnya pada tahun 1943. Di sini saya ingin membahas tentang komputer generasi 3. Yang pertama, IBM System 360 atau IBM S360. Seiring berkembangnya teknologi yang canggih di era global digitalisasi saat ini, komputer menjadi salah satu media informasi dan komunikasi yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan aktivitas individual untuk sehari-hari. IBM System 360 atau S360 adalah keluarga dari sistem komputer yang diumumkan oleh IBM S360 pada tanggal 7 April tahun 1964. Dan komputer ini dirancang untuk mencakup keseluruhan berbagai aplikasi dari yang kecil hingga yang besar, baik komersial maupun ilmiah. Komputer ini didesain dengan perbedaan yang sangat jelas antara arsitektur dan implementasinya, memungkinkan IBM merilis serangkaian desain yang kompatibel dengan harga yang berbeda. Pada 1968, DC memperkenalkan komputer mini pertama, yaitu PDP-8. PDP-8 adalah komputer 12 bit dan juga PDP-8 komputer mini pertama yang laris secara komersial, terjual 50.000 unit. Komputer mini ini yang merupakan versi yang diperluas dari set instruksi PDP-5. Saya di sini akan menjelaskan tentang komputer generasi ketiga mini 16 bit. Komputer generasi ketiga mini 16 bit pertama kali dijual pada tahun 1969. Komputer ini bernama Nova. Komputer jenis ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1968 oleh perusahaan Data General Corporation. Ya, ini adalah gambar Nova, bisa dilihat sendiri. Oke guys, itulah sejarah perkembangan komputer generasi ketiga. I truly hope you are enjoy this video.
Dan kalian bisa banget request bahasan history lainnya dengan cara komen di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe dan nyalain notification-nya untuk tahu video-video baru selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.